Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Oswal di Kongres Channel Wangkong beres-beres. Di konten kali ini gua ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Raka. Nah, Raka ini tuh pernah diganggu oleh arwah yang gentayangan di rel kereta api. Ingin tahu ceritanya? Tonton terus video ini sampai akhir, dan yang belum mensubscribe jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Sebelum masuk ceritanya, kita nyalakan dulu sesajennya. Sesajen sudah dinyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Nah, jadi kejadian Raka ini tuh dia alami sekitar tahun 2009 saat Raka baru pulang dari Surabaya, dan Raka bertemu oleh sesosok makhluk wanita yang ada di tengah-tengah rel. Singkat cerita, Raka melirik jam tangannya sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat Raka turun dari kereta dengan perasaan capek, Raka pun berjalan menyusuri pinggir rel kereta api. Karena rumah Raka cuma sekitar 1 km dari stasiun, sambil berjalan Raka juga mendengarkan lagu untuk menghilangkan kejenuhan karena capek. Di kereta selama hampir 9 jam dari Surabaya, saat Raka berjalan menyusuri rel itu, dari kejauhan Raka melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di tengah-tengah rel. Pikir Raka, ngapain orang malam-malam begini berdiri di situ, padahal jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Raka pun langsung berjalan menghampirinya dengan maksud untuk bertanya kenapa dia berdiri di situ selarut malam ini. Setelah berada di depan dia, Raka pun langsung bertanya, "Mbak, kok malam-malam gini berdiri di sini? Lagi nungguin orang ya?" "Enggak mas, saya nggak nungguin siapa-siapa," jawab wanita itu. "Terus ngapain Mbak berdiri di sini? Mbak, rumahnya di mana? Ayo saya antar pulang Mbak," ajak Raka. "Boleh." Kemudian kita pun berjalan bersama menyusuri pinggir rel di sepanjang perjalanan. Raka bertanya nama wanita itu dan dijawab namanya Marisa. Dan kami pun terus berjalan sampai di dekat sebuah pelintasan kereta. Raka bertanya lagi pada dia, "Mbak, rumahnya di mana?" Namun tiba-tiba dia menghilang tak kemana. Raka langsung melihat di sekeliling rel, tapi wanita itu sudah tidak ada. Tiba-tiba Raka dikagetkan oleh tugas yang sedang berjaga di pelintasan tersebut. "Dek, ngapain di sini?" Kayak orang bingung gitu, sapa petugas itu. Anu Pak, tadi saya ketemu mbak-mbak di tiang listrik sebelah sana, terus saya ajak jalan dengan maksud nganterin pulang." "Ah, mbak-mbak, saya nggak lihat seorang wanita dari tadi, malah saya lihat adek berjalan sendirian. Lagian juga mana ada wanita kelayapan malam-malam gini," jawab petugas itu. "Tapi beneran loh Pak, tadi saya ketemu wanita di sana," jawab Raka sambil menunjuk ke arah rel yang tadi Raka ketemu sama Marisa. Petugas itu pun lalu kaget. "Ah, Marisa, jadi adik ketemu dengan dia?" tanya petugas itu dengan kaget. "Ya Pak, saya ketemu dia." "Emangnya kenapa Pak? Kok tiba-tiba langsung kaget gitu?" "Saya kasih tahu ya Dek, 2 hari kemarin terjadi kecelakaan di dekat tiang listrik sana. Ada seorang wanita tewas ditabrak kereta sampai hancur tubuhnya dan berhamburan di sekitar rel. Dan nama wanita itu Marisa deh. Jadi yang adek ajak
Jadi yang Ade ajak jalan tadi itu adalah arwah penasaran si Marisa. Sudah banyak orang-orang sekitaran sini yang disengin sama dia, makanya nggak ada yang berani lewat situ kalau malam-malam. Apa? Jadi yang saya ajak jalan itu tadi arwah dong, jawab Raka dengan wajah pucatnya. Iya dek, yang tadi Ade ajak jalan itu adalah hantunya Marisa. Dahlah, mendingan Ade duduk dulu di pos, minum dulu biar Ade bisa tenang, jawab tugas itu sambil mengajak Raka ke pos. Singkat cerita, besoknya Raka pun lantas mendatangi tempat Raka bertemu sama hantu Marisa itu. Memang di situ terlihat jelas sekali bekas-bekas percikan darah di batu-batu kerikil di pinggir rel. Tak lama kemudian, samar-samar Raka melihat si Marisa berdiri di seberang rel sambil telunjuknya menunjuk ke arah tiang listrik dan kemudian menghilang bersamaan dengan lewatnya kereta api. Kemudian Raka pun memeriksa sekitaran tiang listrik dan menemukan sebuah tulisan di tiang itu. Isi tulisannya, "Terima kasih karena kamu telah mau menemani kesepianku tadi malam. Aku berharap suatu saat nanti kita akan bisa bertemu lagi." Begitulah isi tulisan yang dibaca Raka. 2 hari setelah Raka bertemu dengan hantu Marisa, pikirannya seakan tidak tenang karena membaca tulisan di tiang listrik. Raka selalu berpikir apakah suatu saat nanti Raka akan bertemu dengan Marisa. Dan ternyata pikiran Raka itu menjadi kenyataan. Pada suatu malam saat Raka sedang duduk di teras rumah karena Raka tidak bisa tidur, Raka didatangi hantu Marisa. Dan tentu saja Raka sangat ketakutan melihatnya dengan mendekati Raka. Tapi kemudian dia berkata dengan lembut, "Jangan takut, aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin tahu cerita tragisku sampai aku seperti ini." Dan dengan rasa takut, Raka pun lantas berusaha untuk menjawabnya. "Baiklah, silahkan," jawab Raka. Kemudian Marisa pun duduk di samping Raka dan mulai menceritakan penyebab dia mengalami nasib tragis seperti itu. Tubuhnya hancur dihantam kereta. Dia menceritakan bahwa dia dulu adalah kembang desa yang selalu menjadi primadona cowok-cowok di desanya. Nah, hingga pada suatu hari dia berkenalan dengan cowok tampan dengan bernamakan Hendra. Si Hendra ini adalah anak seorang petani kaya di desanya, sehingga banyak perawan di desanya yang menyukainya. Tapi si Hendra lebih memilih Marisa untuk menjadi pacarnya. Namun sayangnya orang tua Hendra ini tidak menyukai Marisa karena dia adalah anak seorang pedagang keliling yang miskin. Meskipun hubungannya ditentang oleh orang tua Hendra, namun Hendra dan Marisa tetap saja berhubungan karena mereka sudah terlanjur saling mencintai dan berusaha untuk saling bertemu walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Hingga pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang membuat hubungan mereka berpisah. Herman dipaksa untuk menikah dengan gadis pilihan orang tuanya dan Hendra tidak bisa menolaknya. Marisa pun langsung kecewa dan patah hati melihat pujaan hatinya menikah dengan orang lain. Berhari-hari sudah Marisa mengurung diri di dalam kamarnya. Dia tidak mau makan dan minum. Yang dipikirannya hanyalah Hendra yang sudah menjadi suami orang lain. Sampai tubuhnya kurus karena tidak makan dan minum. Dia hanya mengurung diri di kamarnya. Dan pada suatu hari Marisa ini berjalan di pinggir rel kereta sambil pikirannya melamun memikirkan si Herman. Dan pada saat itu lewatlah rangkaian kereta api yang melaju kencang dari arah belakang Marisa. Namun
Marisa tidak mendengarnya karena pikirannya melamun, memikirkan pujaan hatinya itu, dan terjadilah tabrakan. Tubuh Marisa tersambar badan kereta dan dia langsung terpental jatuh ke tengah rel dan langsung dilindas oleh roda kereta sampai tubuhnya hancur. Orang-orang yang melihat peristiwa itu langsung berlarian ke arah lokasi dan menemukan tubuh Marisa sudah terkoyak-koyak dengan darah menyebar di sekeliling batu kerikil rel. Dan salah satu dari orang yang mengenali mayat Marisa itu langsung pergi ke rumah Marisa untuk memberitahukan peristiwa yang dialami Marisa kepada orang tuanya. Mendengar berita kematian tragis anaknya, orang tua Marisa langsung syok dan tidak percaya dengan apa yang menimpa anak gadisnya itu. Dia meninggal dengan cara yang tragis. Kemudian kedua orang tuanya dan orang-orang sekitar, jenazah Marisa dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Setelah divisum, potongan tubuh jenazah Marisa pun lantas disatukan untuk kemudian dimandikan dan dikafani dan disolatkan di masjid desa. Setelah disolatkan, jenazah Marisa pun lantas dikebumikan di pemakaman desa dengan diiringi isak tangis orang tuanya, saudaranya, dan teman-temannya. Ditambah pula keadaan langit yang mendung dan rintik-rintik hujan membuat suasana pemakaman Marisa menjadi semakin mengharukan. Namun arwah Marisa ternyata tidak bisa tenang di alam kuburnya. Dia selalu mendatangi pujaan hati tiap malam selama 7 hari. Sampai-sampai keluarga Herman langsung memutuskan untuk pindah ke kota karena ketakutan diteror arwah Marisa. Setelah 7 hari berlalu, arwah Marisa pun tidak pernah mendatangi Herman dan memilih untuk muncul di pinggir rel kereta tempat dia meninggal secara tragis tiap malam. Dan akhirnya Marisa pun menjadi arwah penasaran dan kesepian. Setiap malam dia berdiri di tiang listrik dekat rel kereta sambil menangis meratapi nasibnya yang tragis. Patah hati karena ditinggal sang pujaan hati yang menikah dengan orang lain. Ditambah lagi dia harus mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Setelah menceritakan kisahnya pada Raka, arwah Marisa pun berdiri. Nah, sekarang kamu sudah tahu cerita tragisku. Aku lega sekali karena bisa menceritakan padamu, teman. Sekarang saatnya aku untuk pergi ke alamku yang sebenarnya. Selamat tinggal, teman. Tolong kamu doakan agar aku bisa tenang di alam sana, kata Marisa. Setelah berkata, Marisa pun langsung berjalan dan sosoknya menghilang di telan gelapnya malam. Raka lantas beristighfar dan langsung masuk rumah, kemudian berwudu dan sholat. Esok harinya Raka pun langsung mencari info tentang alamat rumah Marisa. Beberapa saat kemudian Raka pun berhasil mendapatkan alamat rumahnya. Kemudian Raka mendatangi rumahnya untuk sekedar bersilaturahmi. Setelah dipersilahkan duduk, Raka menceritakan hal yang terjadi kemarin malam. Mendengar ceritanya Raka, orang tua Marisa langsung kaget dan ibunya menangis. Memang benar ceritanya, nah. Bahkan kami pun tidak menyangka nasibnya akan berakhir tragis seperti itu, kata ibunya Marisa. Kalau boleh tahu di mana makam Marisa, Bu? Karena saya ingin mengunjunginya sekaligus berdoa, hanya Raka. Kebetulan juga kami akan ke sana untuk berdoa, nah. Mari kita sama-sama ke sana. Dan kami pun langsung menuju ke makam Marisa. Sampainya di makam Marisa, Raka langsung berdoa untuk Marisa. Semoga arwah Marisa bisa tenang di alam sana. Arwah teman goibku yang hanya bisa kukenal dalam waktu singkat. Nah, cukup sekian cerita yang bisa gue bacain. Kita ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.